Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bosku. Ya, jumpa lagi kita sahabatku yang penonton yang setia. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak ngambil konten manen ya sahabatku. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit bercerita. Ini khusus buat yang memiliki kebun kelapa sawit. Ada sedikit bocoran yang saya mau kasih tahu kepada semua kebun pemilik sawit ya, tentang pengalaman saya panen di sini. Jadi saya heran sahabatku, setiap saya panen di sini buahnya itu tidak pernah putus-putusnya, pasti selalu ada aja. Dan saya pun heran kenapa gitu ya sahabatku. Padahal sistem panen saya di sini ya menurut aturannya itu dalam 8 hari kita panen. Jadi 8 hari ke depannya kita panen di tempat yang sama. 8 hari ke depannya kita panen di tempat yang sama. Tapi yang saya herankan itu kenapa buahnya selalu ada. Nah, jadi ini trik yang saya berikan kepada yang memiliki kebun sawit lah, dimanapun berada ya. Kalau ada yang memiliki kebun sawit, ini satu trik saya berikan kepada semuanya teman-teman yang memiliki kebun sawit. Di sini ya triknya itu ya yang akan saya bahas itu ya tentang pengalaman saya panen di sini ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya mohon jangan di skip-skip video ini ya, agar teman-teman tahu kenapa sih buahnya tidak pernah habis. Nah, itu yang saya herankan. Padahal saya panen setiap 8 hari ke depan saya panen. Setiap 8 hari ke depan saya panen. Masih di tempat itu aja. Jadi saya heran juga ya sahabatku ya, kenapa sih buahnya selalu ada. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya kita membahas itu. Jadi pengalaman saya, setahu saya selama saya panen di sini, sedikit yang saya pegang sahabatku. Jadi ini sangat penting bagi kita yang memiliki kebun kelapa sawit ya. Ini sangat penting. Padahal di luar sana banyak yang panennya sekali dalam 15 hari, sekali dalam sebulan. Ya, dalam jarak-jarak segitu memang wajar sih buahnya banyak terus. Tapi di sini yang saya herankan sekali dalam 8 hari. Nah, itu yang saya herankan. Jadi intinya ya sahabatku ya, kenapa buahnya itu selalu ada. Nah, ini intinya. Yang pertama di sini sistem pemupukannya. Ya, sistem pemupukannya. Ingat sahabatku, sistem pemupukan. Ya, dimanapun kebun kelapa sawit, pemupukan itu sangat penting ya. Tapi ya aturannya kayak mana, nah kan gitu sahabatku. Jadi di sini yang saya tahu sistem pemupukannya itu sekali dalam 3 bulan. Jadi dalam setahun itu pemupukannya ada 4 kali. Nah, kalau bisa ya maksimalnya dalam setahun itu ya 3 kali, itu sangatlah maksimal ya sahabatku ya. Itu hal-hal yang wajar saja ya. Itu sangat penting sekali ya pemupukan. Yang kedua, cara panennya ini yang saya herankan. Cara panennya ini, ternyata sistem panen itu ini sangat berpengaruh buat buahnya sahabatku. Sangat berpengaruh. Sistem panennya ini sangat berpengaruh. Ya, yang saya tahu selama saya panen di sini ya, pengalaman saya ya, sistem panen ini sangat berpengaruh. Kenapa saya bilang sangat berpengaruh? Ya kayak gitulah. Kalau pengen buahnya selalu ada ya, dengarkan dulu ya sahabatku penjelasan saya. Ini sangat penting ya, sangat penting bagi pemilik kebun sawit di luar sana ya. Ini sangat penting, apalagi pemilik kebun pribadi ya. Coba terapkan seperti ini sistem panennya ya. Jadi di sini setahu saya ya, sepengalaman saya panen di sini ya, sistem panennya itu diutamakan songgonya itu songgo 3. Nah, ini yang diutamakan pertama sekali, songgonya itu songgo 3. Ya sahabatku. Ya kalau maksimalnya ya kalau nggak bisa songgo 3, songgo 2. Seperti contoh yang di belakang saya ini, buahnya keliling buahnya. Dan songgonya ini songgo 2, songgo 3.
Jadi songgonya itu sangat berpengaruh, pelepahnya itu sangat berpengaruh untuk perkembangan buahnya, sahabatku. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Ya, kalau kita press pelepahnya, ya jatuh buah, jatuh pelepah lah sistem panennya ya, sahabatku. Kalau kita lakukan kayak gitu dari, apalagi pertumbuhan sawitnya masih kecil kayak gini, itu sangat dilarang, sahabatku. Kenapa saya bilang sangat dilarang kayak gitu? Ini pertumbuhannya ini sangat jauh sekali ya. Ya kayak mana ya kita tekankan panennya, ya turun buah turun pelepah. Kebanyakan ya, ini kebanyakan ya sahabatku, yang setahu saya besarnya nanti buahnya itu berkemungkinan mengecil. Itu sahabatku keuntungannya kita menjaga pelepahnya ini dari kecil. Dari kecil kita jaga sistem panennya, songgonya songgo 2 atau songgo 3. Kenapa kayak gitu? Ya keuntungannya itu yang salah satunya yang tadi saya bilang, yaitu buahnya itu sahabatku bisa membesar. Sampai besar pun buahnya ya berkemungkinan besar lah. Siapa yang nggak pengen buahnya sawitnya itu membesar kan? Jadi dari kecil harus kita konsisten ya panennya, bikin songgo 2 atau songgo 3. Jadi ini bukan untuk selamanya ya, bukan untuk selamanya, dari kecil saja ya, sekitar umur egrek 2 meter lah ya. Panjang egrek 2 meter itu udah bisa lah songgo 1 atau ya jatuh buah jatuh pelepah. Tapi kalau untuk dodosan ini ya diharapkan kayak gitu sahabatku sistem panennya, agar buah sawitnya itu tetap besar. Itu keuntungannya, salah satu keuntungannya kita menjaga pelepah. Itu pengetahuan saya atau pengalaman saya selama panen di sini ya sahabatku. Jadi kalau sahabatku nggak percaya, tonton video-video panen saya, itu buahnya babon-babon, yang saya panen itu babon-babon. Kenapa? Karena sistem panennya itu ya kayak gitu, jaga pelepahnya ya, berpengaruh sekali untuk pokok kecil ini pelepahnya. Dan yang kedua, kenapa buahnya tidak pernah habis? Tidak pernah habis dan selalu ada setiap putaran. Ini yang kedua. Yang kedua, sistem panennya ini sangat penting. Oke, ya sangat pentingnya. Ya ini dengarkan teman-teman ya. Jadi yang kedua ini sangat penting. Kenapa? Padahal putarannya sekali dalam 8 hari, tapi buahnya selalu ada. Selalu ada yang masak. Gitulah, selalu ada yang masak. Jadi sistem panennya kayak mana? Gitu kan. Kita harus panen buah brondolan. Ini sahabatku. Kalau pengen sahabatku panen sekali dalam 8 hari di kebunnya sendiri ya, terutama untuk kebun pribadi ya. Ngapain kita panen sekali 15 hari, sekali dalam 30 hari banyak, tapi untuk selanjutnya itu ya sedikit kan. Cuman jaraknya ya lama-lama kan. Gitu sahabatku. Jadi di sini sekali dalam 8 hari aja buahnya selalu ada. Selalu ada. Jadi kuncinya apa? Setiap panen, ya ini terapkan ya sahabatku ya. Setiap panen kita harus menjatuhkan buah brondolan. Jangan kita press. Ini gores dikit kuning jatuh, gores dikit kuning jatuh, itu merugikan ya. Kenapa saya bilang merugikan? Yang pertama merugikannya rotasi kita lama. Rotasi kita lama. Ya untuk putaran pertama itu ya memang banyak yang kita dapat ya. Sepengetahuan saya, kalau kita press itu memang banyak dapatnya. Cuman untuk putaran selanjutnya kita lama menunggu. Ini lama menunggu. Jadi untuk tidak lama menunggu, lakukan terapkan yang kayak gini, panen yang kayak gini. Jadi inilah pengalaman saya sahabatku. Ya buahnya itu selalu ada ya. Padahal putarannya sekali dalam 8 hari. Yang kedua kayak gitu sahabatku. Kenapa buahnya selalu ada? Yang pertama tadi kita harus jaga pelepahnya, sistem panennya. Yang kedua, sistem panennya kita harus buah brondolan. Itu sahabatku, buah brondolan. Kalau tidak ada brondolannya, ya jangan kita panen. Ya janganlah kita panen. Kenapa kayak gitu? Biar sekali seminggu kita panen, sekali seminggu kita terus panen. Rutin kita sekali panen dan rutin kita sekali seminggu mendapat penghasilan. Walaupun kebun sawit kita 1 hektar ya,
itu kalau kita panen sistemnya kayak gitu, kemungkinan kalau kita terapkan panennya kayak gitu, kemungkinan sekali seminggu itu tetap kita menghasilkan uang. Hah? Kebun sawit ini ya termaksud aset yang sangat berharga lah ya sahabatku ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sekali seminggu saja kita bisa menghasilkan uang. Sekali seminggu. Jadi terapkan sistem panennya kayak gitu sahabatku. Ya, kalau kebun kita 1 hektar, kalau kita panennya pres ya, kita panen pertama pres itu, selanjutnya itu buahnya pasti menyusut. Pasti menyusut. Kalau sahabatku percaya ya coba di kebun sahabatku sendiri ya. Kalau buahnya terus sahabat pres, walaupun sekali sebulan atau sekali 15 hari, kalau sahabat pres, pasti buahnya itu menyusut. Pasti makin lama makin dikit. Jadi kuncinya supaya buahnya itu selalu ada, walaupun putarannya sekali dalam 8 hari, ya kuncinya itu yang pertama itu kita harus jaga pelepahnya agar buahnya besar. Dan yang kedua, sistem panennya ini sangat penting ya. Sistem panennya ini sangat penting, yaitu buah brondolan. Kan untung besar kita itu, sekali seminggu panen. Sekali seminggu panen. Untung besarnya kan. Setiap dalam seminggu kita menghasilkan uang. Kan itu sahabatku. Jadi begitulah sahabatku sistem panennya di sini. Itu tekniknya ya. Yang pertama, pemupukan itu ya penting sekali sahabatku untuk bagi sawit, perkembangan sawit ini penting ya. Yang kedua, kalau seumuran dodosan kayak gini, pelepahnya harus kita jaga ya. Itu penting untuk perkembangannya, pertumbuhannya ya, terutama pertumbuhan buah. Yang ketiga itu kalau kita pengen penghasilan lebih banyak ya kayak gitu, seminggu panen, tapi panennya ya buah brondolan aja, kita press. Harus diterapkan kayak gitu agar sekali kita menghasilkan gitu, sekali seminggu masukan, sekali seminggu ada kemasukan gitu. Jadi sekian dulu ya cerita singkat kita hari ini tentang pengalaman saya panen selama ini, atau bocoran sistem panennya di sini ya kayak gitu ya. Itulah sedikit pengetahuan saya kasih kepada teman-teman saya agar kebun sawitnya itu sekali seminggu selalu ada buahnya. Jadi sistem panennya kayak gitu. Oke, kalau aku suka dengan video saya ini atau pengalaman saya di sini yang saya bagikan, jangan lupa tinggalkan komentarnya ya sahabatku. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.